Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang hari ini secara khusus kita akan fokuskan pada Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan dengarlah firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 25. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami orang yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Namun kami datang karena Engkau mengundang kami. Kami memenuhi panggilan-Mu dengan kehausan, agar Engkau menyucikan kami dengan firman-Mu, membangkitkan kami untuk semakin mencintai-Mu. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Saudara, lihatlah di sekitar kita. Saudara boleh lihat kiri kanan, atas bawah, lihat sepatu Anda, dompet Anda, atau apapun itu. Maka saudara akan melihat bahwa ada dua macam kategori benda atau barang. Yang satu adalah makhluk hidup, yang satunya adalah benda mati. Ketika suatu makhluk itu disebut hidup, maka dia akan bergerak dan bertumbuh. Ketika dia berhenti bertumbuh, maka ia akan mati secara aktif. Mati secara aktif. Dia akan menjadi layu, rapuh, lapuk, dan mati. Demikian pula dengan kehidupan iman orang percaya. Seperti dikatakan oleh seorang blogger, Justin Lee. Dia berkata demikian, "If your faith is not growing, it's dying." Kalau imanmu tidak bertumbuh, dia sedang mati atau menuju kematian. Jika iman itu bertumbuh, maka hidup seseorang itu akan terus berubah. Secara rohani dia akan terus bergerak. Pertanyaannya adalah bergeraknya kemana? Membaik atau memburuk? Kalau membaik dia bertumbuh, memburuk dia sedang mati, menuju kematian. Untuk mengetahui pergerakan ini bukan hanya sesuatu itu bergerak, bukan hanya sesuatu berubah, maka kita perlu mengukur, saudaraku. Penting sekali untuk kita mengerti apa yang kita ukur, karena salah mengukur sesuatu itu akan mengubah arah pergerakan. Michael Frost dalam salah satu artikelnya dia mencatat demikian, "If you cannot measure what is actually important, you add false importance to measurable things." Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita tidak mampu mengukur apa yang seharusnya penting, maka kita akan menambah kepentingan-kepentingan palsu kepada hal-hal yang kita bisa ukur. Misalnya, mungkin sebagian kita akan berpikir, wah, kerohanian itu sulit sekali ngukurnya. Jadi ya mari kita ukur apa yang kita bisa ukur lah. Kita ukur kerohanian kita dengan apa? Berapa kali kita baca Alkitab,
berapa sering kita datang ke gereja, berapa rajin kita ikut pelayanan dan ikut kegiatan-kegiatan yang bernuansa rohani, berapa banyak buku rohani kita baca. Mengapa kita mengukur hal seperti itu? Karena kita bisa mudah mengukurnya. Tetapi apakah ketika kita melakukan semuanya itu menjadi jaminan dan menjadi indikator yang esensial bagi pertumbuhan rohani? Jawabannya enggak. Banyak orang baca buku rohani, banyak orang bahkan studi teologi, banyak orang rajin ikut Bible study, rajin ikut kebaktian. Tidak semakin cinta Tuhan. Hidupnya tidak menyerupa Tuhan, semakin menyerupa hantu. Banyak. Sehingga hati-hati dengan apa yang kita ukur. Di dalam dunia penerbangan ada yang namanya 1 in 60 rule. Prinsip 1 dalam 60. Yaitu ketika pesawat itu melenceng 1 derajat, hanya 1 derajat melencengnya. Ketika dia sudah berjalan 60 kilometer, maka jarak antara dia saat melenceng itu berada dengan destinasi yang seharusnya itu adalah 1 kilometer. Kalau sudah jalan 60 kilometer, ternyata melenceng 1 derajat, maka dia sebenarnya berada 1 kilometer dari destinasi yang seharusnya. Maka melenceng itu hati-hati. Melenceng sesedikit apapun, saudara dan saya bisa melenceng jauh kalau kita terus-menerus seperti itu. Kalau saudara dan saya terus-menerus salah mengukur, jangan-jangan kita tidak bertumbuh menyerupa Kristus, kita semakin bertumbuh menyerupa anti-Kristus. Sekalipun dari luar kelihatannya seperti orang Kristen yang saleh, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, sekarang untuk mengukur pertumbuhan, mengukur arah yang ada di dalam diri, kapan waktu yang terbaik untuk mengukurnya? Waktu yang terbaik ternyata, saudaraku, bukan pada saat semua hidup itu lancar, bukan saat semua yang kita inginkan tercapai, bukan saat kita itu baik-baik saja. Saudara tidak akan mengukur kesehatan Anda ketika Anda merasa tidak ada yang sakit. Tetapi ketika Anda sakit, itu adalah waktu yang paling baik untuk mengukur sebenarnya pola hidup Anda itu sudah separah apa. Ketika gejala-gejala itu seolah-olah tidak terlihat, saudara akan merasa oke-oke saja. Nah, itu justru berbahaya. Kesetiaan seseorang misalnya, kapan paling baik mengukur? Bukan ketika semuanya lancar. Kesetiaan seseorang beribadah diukur bukan ketika hari terang, ketika hari hujan. Apakah dia masih berjuang untuk beribadah? Ada enggak kerinduan itu? Ketika tugas banyak, apakah saya masih ingin membaca firman Tuhan secara pribadi? Nah, di sana ngukurnya, saudara. Nah, itulah sebabnya hari ini kita akan belajar, saudaraku, dari seorang tokoh, bukan Yohanes Surya, bukan Yohanes Halim, mumpung beliau nggak di sini, tapi dari Yohanes Pembaptis. Saudara. Waktu yang terbaik untuk mengukur bukan waktu semuanya lancar, arah pergerakan pertumbuhan iman seseorang biasanya baru terlihat dalam kurun waktu dan semakin terlihat ketika masalah, kesulitan, dan badai hidup itu menerpa. Demikian pula yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Dalam teks yang kita baca, Yohanes Pembaptis sedang menghadapi tantangan pelayanan yang sangat-sangat besar. Kalau saudara perhatikan misalnya dari Matius pasal 3 ayat yang kelima, ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, dia mulai keluar dari padang gurun kemungkinan besar ketika dia berusia 30-an tahun. Menurut hukum Yahudi, 30 tahun adalah masa akil balik. Seseorang itu bisa dipakai menjabat jabatan yang tinggi. Imam, raja, ataupun nabi dalam konteks yang umum. Nah, kemungkinan besar Yohanes Pembaptis keluar umur 30-an tahun, saudaraku. Dan dikatakan dalam Matius pasal 3 ayat yang kelima itu, setelah dia
khotbah dengan begitu keras, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, maka dicatat di sana, lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Yohanes Pembaptis yang tadinya sendiri menyendiri di padang gurun, berjubah kulit unta, bulu unta, makannya itu belalang dan madu hutan, sekarang dia mempunyai banyak sekali pengikut. Saya tidak berkata 10-20 orang, mungkin juga bukan ratusan orang, tetapi ribuan orang. Perhatikan, penduduk dari Yerusalem, seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, kemanapun dia pergi, kerumunan orang yang banyak sekali mengikut dia. Saudara bisa bayangkan bagaimana kondisi Yohanes Pembaptis saat itu. Dari Lone Ranger sekarang menjadi public figure. Banyak orang tergerak. Kamu tinggal di mana? Kasihan banget, tidak ada makanan, aku kasih makan. Mulai ada yang ngirimin makanan. Mulai ada yang memperhatikan. Saya yakin Yohanes Pembaptis secara manusia itu merasa semakin nyaman. Tetapi tidak berhenti di sana. Pasal 3 ayat 22 mulai muncul, saudaraku, di sana sebuah narasi. Sesudah itu, saya bacakan ayat 22, tadi kita tidak baca bagian ini. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Saudara, Tuhan Yesus sekarang muncul dan murid-muridnya di Yudea, bukan hanya lewat, tetapi tinggal di sana, mempunyai sebuah base camp, dan mulai melakukan pelayanan, berkhotbah, memberitakan Injil, dan membaptis. Jadi sekarang Yohanes tidak sendirian. Sehingga pasal 3 ayat 25 dikatakan mulai muncul perselisihan. Kemungkinan besar, saudaraku, isi message khotbah dari Tuhan Yesus dan para muridnya itu slightly different, berbeda penekanan, berbeda ilustrasi mungkin, sehingga terjadi perselisihan. Loh, kok khotbah kamu dan gurumu Yohanes Pembaptis itu beda dengan Yesus? Sama-sama tentang penyucian. Saya tidak tahu apa exactly yang terjadi, tapi yang jelas perselisihan itu muncul. Dan pasal 3 ayat 26, para murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepadanya dan berkata demikian, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia, menggantikan tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, dia sekarang ada di dekat kita, membaptis juga, dan catat di sini, semua orang pergi kepadanya. Semua orang. Dengan kata lain, para murid Yohanes Pembaptis ini mengatakan, kita punya saingan. Orang-orang lebih milih mereka daripada kita. Pengikut kita merosot drastis. Dukungan finansial dan logistik semakin berkurang. Nah, saudaraku, di tengah-tengah masalah yang dihadapi Yohanes Pembaptis ini, kita bisa melihat Yohanes Pembaptis ini seorang yang bertumbuh atau tidak dari arah pergerakan imannya. Yang hari ini kita akan fokuskan ada 2 arah pergerakan iman Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah kenal Allah, kedua kenal diri. Saudaraku, perhatikan, Yohanes Pembaptis merespon seperti ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat 27 ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudaraku, kalimat yang singkat dan sangat syarat dengan makna ini menunjukkan, mendemonstrasikan bahwa Yohanes Pembaptis ini mengenal
melihat dan mengakui Allah yang sedang bekerja di dalam pemberitaan Injil. Di belakang fenomena yang terjadi, di belakang pergerakan murid-murid yang tadinya mengikut Yohanes Pembaptis, sekarang mulai bergerak mengikut Yesus. Di belakang fenomena menurunnya jumlah bantuan logistik. Di belakang fenomena bahwa orang akhirnya lebih memilih Yesus daripada memilih dia. Di belakang fenomena bahwa ada muncul emosi-emosi, kegelisahan-kegelisahan yang muncul di dalam diri para murid-murid Yohanes Pembaptis yang sangat-sangat lumrah dan manusiawi. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak merespons dengan cara seperti para muridnya merespons. Yohanes Pembaptis merespons bahwa dia melihat Allah sedang bekerja. Kalau Tuhan Yesus punya banyak pengikut, itu bukan karena dia itu lebih hebat, ya memang tentu dia lebih hebat. Tetapi bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena dikaruniakan dari surga. Kalau ada orang mau mengikut Yohanes Pembaptis, itu juga karena Tuhan membawa orang-orang itu kepada Yohanes Pembaptis. Dari mana kita pastikan ini, saudaraku? Dari mana kita tahu? Karena jelas sekali pesan dari Tuhan Yesus maupun Yohanes Pembaptis bukanlah pesan yang populer. Kalau saudara buka sebuah gereja, beritakan Injil kemakmuran, percaya Yesus sembuh, percaya Yesus engkau kaya, percaya Yesus semua masalahmu selesai, percaya Yesus semua sakit penyakitmu hilang. Dan kemudian setelah ibadah disediakan voucher untuk makan siang di Supermall. Banyak nggak yang ikut kira-kira? Banyak, saudaraku. Banyak. Tetapi ketika gereja memberitakan Injil Yesus Kristus, pikul salib, menyangkal diri, berperang melawan dosa yang menguasai diri selama ini, ada koreksi-koreksi yang dilakukan, tetapi pada saat yang sama ada kasih yang dibagikan dan disediakan. Banyak nggak yang ikut? Tidak banyak. Thomas A. Kempis itu mengatakan begini dalam bukunya Imitation of Christ. Banyak orang mengikut Yesus di meja perjamuan, tetapi hanya sedikit yang mengikut Yesus di Golgota. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kalau Yohanes Pembaptis itu mengatakan, kalau ada orang mengikut Yesus, puji Tuhan. Kalau ada orang mengikut aku, itu juga puji Tuhan. Karena apa? Pasti bukan karena kami, tetapi karena Allah, oleh karena anugerahnya, membawa orang itu terpikat kepada Injil dan mau bertobat. Itu hanya anugerah Allah. Tidak ada manusia biasa itu suka bertobat. Tidak ada orang yang hidup di dalam kedagingan, menyukai salib Kristus. Tidak ada orang yang lebih suka kepada hal-hal duniawi, memberi diri untuk mendengarkan Injil pertobatan. Tidak ada. Ini gerakan yang sangat-sangat tidak populer. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis yang mengenal dengan baik Allah yang sedang bekerja ini, dari dia tidak punya pengikut sampai akhirnya ribuan orang mengikut Yohanes Pembaptis tahu, this is not me. Ini bukan aku yang sedang bekerja. Siapa yang mau melihat seorang yang rambutnya tidak terawat, pakaiannya dari bulu unta, makannya belalang dan madu hutan? Penampilan Yohanes tidak instagramable. Dia tidak akan mempunyai banyak followers hari ini di Instagram. Kalaupun dia buat konten TikTok, mungkin ada orang justru report, ban aja ini, hate speech. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah, mengapa ya respons Yohanes Pembaptis itu berbeda dari respons murid-muridnya? Murid-muridnya ini seolah-olah ingin berkata, Pak Yo, oh bukan Yohanes Salim ya, Pak Yohanes Pembaptis, you have to do something.
kita kehilangan pengikut ini. Kalau begini terus, mati gerakan kita. Ayolah, buatlah sesuatu yang inovatif. Mulailah ubah khotbah-khotbahmu. Mungkin kau pakaian bulu untamu itu diubah sedikit. Refashioning. Bisa gak? Supaya lebih menarik. Sehingga kita itu mempunyai banyak pengunjung. Nah, dengan demikian nanti logistik kita bertambah lagi. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak merespon seperti para murid. Dia berkata, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara, kenapa berbeda? Saudara perhatikan, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Alkitab tidak mencatat banyak tentang kehidupan Yohanes Pembaptis selain Alkitab mencatat Zakaria dan Elisabet. Dan kemudian sampai Yohanes Pembaptis lahir, setelah itu Alkitab keep silent, ya. Dan baru dibicarakan lagi ketika Yohanes Pembaptis mulai pelayanannya di umur 30 tahun. Tapi coba bayangkan, dia adalah seorang nazir Allah. Saudara tahu seorang nazir? Seorang nazir itu adalah seorang yang bernazar, atau dia lahir dan dipersembahkan oleh nazar orang tuanya. Nah, ini yang bernazir kan Allah menetapkan anakmu ini adalah nazir, maka peliharalah dia sebagai nazir, bukan karena kemauannya sendiri. Yohanes Pembaptis itu menjadi nazir. Demikian pula contoh di Perjanjian Lama, hakim-hakim itu namanya Simson. Itu juga nazir Allah sejak lahir, saudaraku. Tetapi nazir-nazir yang lain biasanya out of his atau her own initiative. Seorang punya inisiatif, aku akan bernazar, aku akan selama 30 hari ke depan, aku akan mempersembahkan hidupku betul-betul suci untuk Tuhan. Aku akan berpuasa, aku akan memberikan korban persembahan. Nah, nazar itu akan mengikat dia selama periode tertentu. Dia akan menjadi nazir selama nazarnya berlaku. Nah, sampai di sini ingat ya. Dia seorang itu menjadi nazir selama nazarnya berlaku. Tetapi untuk kasus-kasus Yohanes Pembaptis dan Simson, dia itu nazir sejak lahir dan sampai seumur hidup menjadi nazir Allah. Nah, kalau nazir yang biasa, ya, 30 hari, dia tidak akan potong rambut 30 hari, dia tidak akan minum minuman keras 30 hari. Minuman beralkohol 30 hari, no problem. Tapi bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Saya cari di ChatGPT, saya cari di perplexity.ai, saya cari di mana-mana, saudaraku, kira-kira berapa panjang rambut Yohanes Pembaptis ketika dia memulai pelayanannya. Tidak ada jawabannya, saudaraku. Tapi yang dikatakan considerably long. Nah, itu berapa saya tidak tahu. Mungkin para wanita lebih bisa memprediksikan ya. Ini 30-an tahun tidak potong rambut. Gimana caranya ngeramasin? Bagaimana caranya memelihara higienismenya? Iya kan? Nah, saudaraku, bayangkan Yohanes Pembaptis ini lahir di tengah keluarga sederhana, seorang imam yang takut akan Tuhan, Zakaria dan Elisabet. Tahun-tahun awal biasa seperti bayi biasa, saudaraku. Tetapi begitu dia sudah besar, temannya yang lain sudah potong rambut, dia nggak potong-potong. Sampai suatu ketika dia menginjak waktu remaja, mungkin dia, ayo yo main bola, nggak bisa, rambutku berat. Kalau bergerak itu susah sekali. Nah, mulailah ada kemungkinan Yohanes Pembaptis ini jangan-jangan dibully, saudaraku, karena dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti anak-anak pada umumnya. Saya tidak tahu. Mungkin saja itu terjadi, tetapi satu hal yang saya tahu, Zakaria dan Elisabet adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Mereka cinta Tuhan, saya percaya Zakaria dan Elisabet yang menyadari bahwa waktunya bersama dengan Yohanes Pembaptis itu tidak panjang. Mereka akan gunakan semaksimal mungkin untuk memperkenalkan Allah kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak lahir di masa-masa jaya dan primanya Zakaria dan Elisabet, tapi sebaliknya, ketika mereka berdua, kedua orang tua ini lanjut usia. Kemungkinan besar
Yohanes Pembaptis ini sudah yatim piatu ketika dia menginjak usia belasan tahun. Kemungkinan besar. Nobody knows. Saudara bayangkan lahir di tengah status nazir yang sebegitu rumit untuk menjaganya. Dia seorang yatim piatu. Dan Alkitab mencatat dia akhirnya menjadi seorang yang bertapa. Tinggal di padang gurun. Isolated. Saudaraku. Dia mengalami segala macam kesulitan hidup. Musim hujan, musim kering, kemarau, dari mana dia bisa dapat makan? Makannya adalah belalang dan madu hutan. Saya tidak tahu apakah ini dietnya seumur hidup atau baru terakhir, tahun-tahun terakhir itu. Tapi yang jelas kita tahu Yohanes Pembaptis bukan orang kaya. Dia tidak bisa memilih menu. Dia tidak bisa meminta pesan masakan secara online, saudaraku. Tidak bisa dia. Dia makan apa yang ada, dan di dalam pengalaman hidupnya itu, ternyata Yohanes Pembaptis dicatat oleh Alkitab menjadi seseorang yang meninggikan Allah di atas segala sesuatu. Sehingga kesimpulan saya adalah tidak mungkin Yohanes Pembaptis ini tidak mengalami Allah. Tidak mungkin Yohanes Pembaptis ini hanya mengenal Allah lewat teologi yang dia pelajari dari orang Farisi, ahli Taurat, ataupun kelas-kelas pembinaan. Tidak mungkin. Karena kelas-kelas itu hanya memberikan pengetahuan, tetapi untuk melewati kehidupan yang berat, seseorang tidak cukup memiliki pengetahuan tentang Allah. Tapi seseorang perlu memiliki pengalaman hidup bersama dengan Allah. Yohanes Pembaptis terbukti di masa-masa akhir hidupnya, sekalipun kita tahu dia pernah meragukan apakah Yesus adalah Sang Mesias itu. Dia mengutus para muridnya, tetapi ingat, dia setia sampai mati karena memberitakan Injil dan menegakkan integritas moral umat Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, senada dengan pergerakan iman Yohanes Pembaptis ini, kita juga melihat Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28, aku tahu sekarang, kita tahu sekarang. Kata tahu itu kata eido, artinya memiliki pengalaman. Melihat dengan panca indera. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Rasul Yohanes ketika menarasikan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 dan 44 juga mencatat sedemikian. Pasal 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Tuhan Yesus, akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ada ajaran Alkitab yang konsisten mengenai pergerakan iman. Semakin seorang itu bertumbuh dalam iman, dia semakin bisa melihat karya Allah yang ajaib di semakin banyak aspek hidupnya. Saya ulangi sekali lagi, semakin seorang itu bertumbuh imannya, semakin dia mengenal Allah lewat semakin banyak aspek dalam hidupnya. Dia bisa mengenali Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Saudaraku, dulu waktu saya masih lulus SD ke SMP, saya bekerja, belajar keras banget, luar biasa. Saya tidak pernah bekerja, saya tidak pernah belajar dalam 1 tahun waktu kelas 6 itu lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin masuk SMP favorit, tapi tidak diterima. Nilai saya sudah mencukupi. Saya pulang dari melihat pengumuman itu. Waktu itu pengumuman tidak dilakukan online, ada ditempel di papan pengumuman. Saya mencari nama saya nggak nemu.
Yang saya ketemu adalah nama teman-teman saya yang saya tahu nilai rapotnya jauh di bawah saya. Mereka diterima, kenapa saya tidak diterima? Pulang, saudaraku. Saya pulang rumah, mengunci diri dalam kamar. Saya bernasar, saya tidak akan makan. Tapi nasar itu hanya sampai malam hari, saudara. Karena setelah itu saya lapar. Anak umur kelas 6 SD. Saya marah sekali. Kenapa Tuhan, saya kok tidak diterima di SMP favorit saya? Di beberapa sekolah SMP Katolik favorit, semuanya tidak ada yang terima saya. Aneh sekali. Akhirnya saya masuk di sekolah, sekolah anak buangan. Masuknya siang hari. Dari mana saya tahu ini bukan sekolah yang bagus, bukan sekolah favorit paling tidak. Minimal dari satu, saudaraku. Kalau sekolah favorit itu pendaftaran dibuka tanggal sekian sampai tanggal sekian. Waktu mama saya mengajak ke tempat ini, ada papan tulis dengan kapur berwarna tertulis di sana. Pendaftaran dibuka mulai tanggal sekian dan tidak ada kapan ditutup. Di sana saya tahu ini sekolah kurang bagus. Tapi saya tidak ada pilihan lain. Saya masuk ke sekolah itu. Saya dengan jengkel, dengan marah. Tetapi setelah saya bertobat, sekarang kalau saya melihat lagi ke belakang, waduh, kalau saya tidak masuk sekolah itu, saya tidak mendengarkan Injil Yesus Kristus. Justru di sekolah, anak buangan ini, saya malah mengenal Injil Yesus Kristus. Saudaraku, saya bertumbuh. Saya melihat tangan Tuhan ketika dulu saya tidak bisa melihatnya. Kemudian later, saudaraku, ada tawaran pergi berangkat ke Jepang. Saya ingin sekali berangkat ke Jepang, menjadi misionaris, memberitakan Injil di sana, ikut persiapan ini dan itu, dan akhirnya visanya nggak keluar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa? Bukankah ini sangat obvious? Tuhan tahu Engkau sudah panggil aku untuk menjadi misionaris, pemberita Injil, bahkan ke kaum intelektual. Nah, sekarang ada tawaran beasiswa ke Jepang. Saya sudah ikut persiapan belajar bahasa selama 5 bulan. Setiap hari 2 jam, Senin sampai Jumat. Bisa ngomong bahasa Jepang waktu itu, sekarang banyak yang lupa. Kenapa nggak dikasih visa? Saya jengkel, saya marah. Tapi setelah saya jalani, saya belajar firman Tuhan, saya belajar untuk mengenal dan menerima kedaulatan Allah lebih lagi. Dan saya menoleh ke belakang, wah ternyata saya bersyukur saya tidak berangkat waktu itu. Karena kalau saya berangkat waktu itu, saya tidak menerima pembentukan Tuhan. Saya tidak jadi berangkat ke Jepang, saya harus menyelesaikan S1 saya di ITS Teknik Sipil. Saudaraku, saya berkumpul lagi dengan bukan teman-teman seangkatan saya, tetapi dengan teman-teman angkatan di bawah saya. Karena saya sudah cuti, saudaraku. Saya tidak bisa lagi dengan angkatan saya. Perasaan tidak enak sekali, tapi Tuhan bentuk. Engkau ingin memberitakan Injil, engkau ingin melayani aku. Jangan cuma waktunya enak pergi ke luar negeri. Layani di sini. Dengan orang-orang yang kamu gak kenal sama sekali. Di sanalah Tuhan membentuk saya. Dan terakhir, waktu saya lihat ke belakang, puji Tuhan. Kalau saya berangkat ke Jepang, saya tidak ketemu dengan istri saya sekarang. Saudara, apakah Anda bertumbuh ke arah yang benar? Dari mana saudara tahu? Semakinkah Anda mengenal Allah bekerja dalam setiap aspek hidupmu? Yang kedua, saudara, kenal diri. Yohanes Pembaptis menjawab demikian, ayat 28. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dengan kata lain, Rasul Yohanes ingin mengatakan, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Aku bukan mempelai laki-laki, tapi aku hanya sahabat mempelai laki-laki itu.
Rasul Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Saudaraku, ini adalah arah pertumbuhan rohani yang semakin lama semakin sehat. Ketika seorang menyadari bahwa dia bukan Tuhan. Sebaliknya, orang yang menuju kematian semakin jauh dari Tuhan akan semakin berpikir, akulah Tuhan atas hidupku. Saudara lihat perbedaannya? Kalau aku mau cari pacar, aku yang tentukan, aku Tuhan atas hidupku. Kalau aku mau cari pekerjaan, tidak usah cari kehendak Tuhan. Aku yang berkuasa menetapkan arah langkah hidupku. Aku adalah Tuhan. Kalau aku mau buka bisnis, aku cari bisnis yang menyenangkan aku, bukan yang menyenangkan Tuhan. Kalau aku punya masalah di keluarga, aku akan menyelesaikan dengan caraku, bukan cara Tuhan. Orang semakin mati rohani, semakin menganggap dirinya berkuasa atas hidupnya, semakin menganggap dirinya Tuhan. Tetapi orang semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang gak pernah keliru dan gak pernah salah, Tuhan yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Orang yang semakin mengenal Allah, dia akan semakin mengenal diri. Aku perlu bergantung lebih kepada Allah. Ini adalah pergerakan arah yang kedua, saudaraku. Injil Yohanes memang tidak menceritakan, atau keempat Injil yang lain tidak menceritakan sejarah kehidupan Yohanes secara mendetil. Tetapi dengan caranya sendiri Injil Yohanes menceritakan tentang peran Yohanes Pembaptis sebagai saksi Kristus. Mulai dari pasal 1 ayat 6 sampai 9, kalau surah ngintip di sana dikatakan Yesus itu adalah sang terang, terang itu sedang datang ke dalam kegelapan. Lalu muncullah seorang bernama Yohanes. Tetapi Yohanes ini bukan terang itu. Dia harus bersaksi tentang terang itu. Oke, dimulai dengan introduksi pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kemudian dilanjutkan dengan narasi munculnya Yohanes Pembaptis di pasal 1 ayat 19 dan selanjutnya. Kalau saudara baca sampai di pasal yang kedua, itu kira-kira ada catatan selama 7 hari. Selama 7 hari. Sejak Yohanes Pembaptis mulai masuk ke atas pentas pelayanannya, sampai akhirnya pasal yang kedua, Tuhan Yesus yang masuk pentas di dalam masa pelayanannya. Hari pertama, pasal 1 ayat 19. Yohanes Pembaptis bertemu dengan para pemuka Yahudi, para pemuka itu bertanya kepada Yohanes, "Apakah engkau Mesias itu?" "No, aku bukan Mesias. Aku hanyalah utusan yang mendahulunya." Pasal 1 ayat 29 sampai 38 dikatakan keesokan harinya Yohanes Pembaptis bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba." Keesokan harinya lagi, hari ketiga, ayat 35 sampai 39. Di hadapan para muridnya, ketika Tuhan Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata para muridnya, "Lihat, inilah anak domba Allah itu." Dan 2 murid pergi mengikuti Yesus. Sampai kemudian dilanjutkan hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Pergerakan itu semakin jelas. Mulai dari atensi kepada Yohanes Pembaptis di pasal yang pertama, dan sampai di pasal yang kedua, Yohanes Pembaptis sudah tidak disebut lagi. Karena dia memang bukan sang Mesias. Perhatian semakin bergeser dari siapa Yohanes Pembaptis ke siapa Yesus. Sampai pasal 3 ayat 28 yang tadi kita baca. Aku bukan Mesias. Jadi saudaraku, kalimat ini menunjukkan satu konsistensi dari iman yang bertumbuh. Semakin lama, semakin menunjuk kepada Yesus. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Dan itu yang kita lihat di dalam 7 hari pertama Yohanes Pembaptis melayani, dan bahkan konsisten sampai terakhir pelayanannya sebelum dia dipenggal oleh Raja Herodes. Saudaraku, Yohanes Pembaptis memainkan peran secara konsisten. Aku bukan Mesias, katanya.
Pertanyaan kita adalah, dari mana Yohanes Pembaptis bisa memiliki pengenalan diri seperti itu, ya kan? Saudara, John Calvin dalam Institutio, bagian-bagian awal, buku pertama, dia mengatakan bahwa hampir semua bijaksana yang kita miliki, semua hikmat yang kita miliki, yaitu hikmat yang sejati dan benar, itu terdiri dari dua bagian, yaitu pengenalan akan Allah, knowledge of God, dan pengenalan akan diri, knowledge of ourselves. Sehingga dari sini kita mendapatkan clue juga bahwa pengenalan Yohanes Pembaptis yang bertumbuh akan Allah ini membuat Yohanes Pembaptis semakin mengenal siapa dirinya, semakin memainkan peran dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Paulus, saudaraku, ketika dia menulis Galatia, Paulus menyadari dan dia terus bertumbuh dalam Tuhan. Sekarang dia tahu siapa dirinya. Dia bukan lagi orang Farisi yang dulu. Dia bukan lagi seorang yang taat di dalam aturan-aturan agama. Perhatikan kata Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20, dia berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang saat ini kuhidupi di dalam jasmaniku ini adalah hidup oleh karena anugerahnya." Paulus bertumbuh di dalam pengenalan diri. Saudara dan saya masing-masing mempunyai pengenalan diri. Pengenalan diri yang muncul dari nature maupun nurture. Pengenalan diri ini apa sih? Kalau dalam ilmu psikologi, saudaraku, kita mengenal beberapa istilah seperti ini. Self-concept, ya, konsep diri. Dan kemudian self-identity, identitas diri. Self-role, peran diri. Self-esteem, harga diri atau nilai diri. Nah, setiap kita itu mempunyai itu karena kita dibentuk di dalam lingkungan dan konteks situasi tertentu. Di dalam ilmu psikologi, saudara dan saya mempelajari misalnya dari aspek psikososial development, ya. Perkembangan psikososial, ada teori dari seorang bernama Erik Erikson yang mengatakan bahwa pada umur 0 sampai 1 tahun bayi itu di dalam masa infancy, dia sedang develop, yaitu kemampuan untuk trust atau mistrust, bisa percaya orang atau tidak bisa percaya orang lain. Kalau Anda lahir di tengah keluarga yang tidak mengharapkan kehadiran Anda, waduh, anak bonus, sudah 10 tahun nggak punya anak, ini anak yang, dan tanda kutip maaf, tidak diharapkan. Maka cara orang tua menggendong itu berbeda, mungkin dengan kasar. Kadang-kadang muncul kata-kata umpatan. Atau Anda lahir tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, misalnya. Orang tua minta anak cowok, yang lahir Anda, anak cewek. Atau sebaliknya, sudah punya 5 cowok, kepengen anak cewek, lahir lagi anak cowok. Misalnya begitu. Ini anak bikin repot, tidak seperti yang kami impikan. Kalimat-kalimat yang kasar muncul tanpa sadar dari mulut orang tua yang sudah penat. Terekam oleh sang bayi. Dan mungkin akan terus-menerus dikatakan seumur hidupnya. Dan itu mempengaruhi self-concept, mempengaruhi self-esteem, mempengaruhi identitas diri dia. Umur 1 sampai 3 tahun mulai develop masanya untuk otonomi, berani melakukan sendiri, atau shame atau doubt, malu atau meragukan diri sendiri. 1 sampai 3 tahun. Kalau saudara saat ini merasa, iya saya itu kok tidak berani melakukan ini dan itu, tunggu ada orang lain dulu melakukan baru saya melakukan, saya butuh diberi contoh. Nah, jangan-jangan waktu umur 1 sampai 3 tahun bagian ini tidak terdevelop dengan baik. Bisa jadi Anda lahir di tengah-tengah keluarga besar, Anda tidak mendapatkan perhatian yang banyak, orang tua tidak secara khusus melatih Anda untuk mempunyai kemampuan-kemampuan dasar yang awal.
Saudara bisa lanjutkan lagi umur 3-6 tahun, inisiatif versus guilt, 6-12 tahun, industri dan inferiority, dan lain-lain dan seterusnya. Tapi itu dari psikososial, yang sebenarnya melengkapi apa yang dikerjakan oleh Sigmund Freud di dalam psikoanalisisnya, psikoseksual. Karena Erik Erikson mencakup lifespan manusia, jangkauan hidup, perkembangan itu dari awal sampai akhir. Psikoseksual tidak seperti itu. Kalau Anda melihat dari sisi aspek yang lain, yaitu development atau perkembangan secara kognitif, teori yang terkenal ada Jean Piaget. Saudaraku, tapi saya tidak akan membahas semuanya ini. Tetapi perhatikan di sini, apapun self-concept Anda, apapun identitas yang Anda miliki di masa yang lalu, itu bukan halangan, bukan hambatan buat Allah untuk mengubah Anda dan saya. Amin. Kita harus menghadapinya, iya, tetapi itu bukan hambatan, bukan halangan yang besar buat Allah. Saudara perhatikan, mungkin ada maksud Allah untuk tidak menceritakan kisah-kisah Yohanes Pembaptis, kelahiran, masa kecil, perkembangan Yohanes Pembaptis secara psikososial, psikoseksual, ataupun secara kognitif di dalam kitab suci. Karena bagi Allah itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah kita mau membuka diri, mengenal Allah, dan memberikan Allah ruang menjadi Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh seperti Yohanes Pembaptis ini. Saudaraku, saya menduga kemungkinan besar Yohanes Pembaptis ini punya masa lalu yang buruk, saudaraku. Tidak mudah menjadi seorang nasir yang menjadi yatim piatu sejak usia remaja. Tidak mudah, saudaraku. Tapi saya tidak mau berspekulasi. Kita bisa tanyakan kalau ketemu beliau di sana nanti. Tetapi paling tidak, saudaraku, kalau Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, sekarang kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maukah Anda dan saya berbagian di sana? Saudaraku, self-concept ini sangat penting, karena self-concept ini akhirnya menentukan sukacita. Nah, saya berusaha mengkaitkan dengan sukacita, karena di dalam ayat 29, Yohanes Pembaptis menyebutkan itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudaraku, seorang penulis Irlandia, novelis juga, yang sangat terkenal, bernama George Bernard Shaw. George Bernard Shaw ini mengatakan dalam sebuah bukunya berjudul Man and Superman tahun 1902, dia berkata bahwa true joy in life, sukacita yang sejati di dalam hidup itu adalah ketika diri dipakai untuk mencapai tujuan yang bagi diri adalah sesuatu yang amazing, sesuatu yang besar. True joy in life itu adalah ketika kita being used for the purpose recognized as amazing. Nah, saudaraku, ini muncul dalam diri Yohanes Pembaptis ternyata. Yohanes Pembaptis tidak baca George Bernard Shaw, malah kemungkinan sebaliknya. George Bernard Shaw ada kemungkinan membaca seruan Yohanes Pembaptis. Tetapi intinya adalah, apa sih yang hari ini menjadi sukacita Anda dan saya? Apa yang menjadi true joy in our life? The true joy in our life ini sebenarnya akan menyingkapkan our self-concept, our self-image. Kalau saudara, lahir di tengah keluarga yang bercerai misalnya, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang penuh dengan kekerasan, toksik, maka saudara akan mengatakan, my true joy in life adalah living in peace, in love, and in harmony. Yang kemudian diterjemahkan di dalam bentuk, saya ingin mempunyai pasangan yang mengasihi saya, mencintai saya, tidak pernah berantem, kalau bisa kami itu lancar sampai mati. That's my true joy in life.
Saudaraku, bagaimana saudara mendefinisikan joy itu akan memperlihatkan sebenarnya our true self-concept. Tapi self-concept kita ini, mari kita ukur, apakah semakin bertumbuh, atau stagnan, atau sedang mati. Orang anak-anak Tuhan yang imannya bertumbuh, self-concept-nya itu akan bergerak. Semakin lama dia semakin mengenal Allah, semakin lama semakin mengenal diri lewat kacamata Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Sherwood Lingenfelter. Dia berkata bahwa transformasi itu bukan perubahan masa lalu, tapi transformasi adalah perubahan tafsir terhadap masa lalu. Perubahan tafsir terhadap masa lalu. New hermeneutics, dia katakan. Nah, saudaraku, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami transformasi di dalam Tuhan? Yaitu ketika saudara semakin bergaul dengan Tuhan, semakin kita mengenal Dia bekerja dalam setiap aspek hidup kita, dan semakin kita mengenal diri sebagai umat tebusan Allah. Bukan produk dari kegagalan orang tua, bukan produk dari kejahatan-kejahatan orang yang ada di dekat kita, bukan produk bahkan dari kegagalan-kegagalan kita sendiri mengambil keputusan-keputusan. Tetapi sebaliknya, kita mengalami pertumbuhan dari wrong, false self-concept bergerak menjadi true atau healthier self-concept. Dan kemudian di dalam Tuhan gak mau kita berhenti di sini. Tuhan ingin kita bergerak lagi sampai kepada redeemed self-concept. Redeemed self. Dan inilah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, sehingga dia berkata, itulah sukacitaku, yaitu sukacita menjadi utusan, sukacita untuk menjadi sahabat mempelai laki-laki. Tidak ada sukacita lebih besar dari itu. Ini sukacitaku sudah penuh. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan tawarkan kepada saudara dan saya. Sukacita karena kita merengkuh dignitas tertinggi yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, yaitu sebagai makhluk yang dicipta menjadi serupa dan gambaran dengan Dia. Menjadi makhluk yang dicipta untuk menjadi rekan sekerja Allah, bukan saingan, bukan menjadi Tuhan gadungan atau imitasi terhadap hidup kita. Inilah dignitas tertinggi yang akan memberikan kepada saudara dan saya sekalian true joy in life. Sukacita yang sejati, sukacita yang tidak ditambatkan kepada sesuatu yang akan berubah. Sukacita yang tidak ditambatkan kepada segala sesuatu yang hari ini kita ingini, besok kita benci. Hari ini kita punyai, besok akan pergi. Bukan sukacita yang sementara, tetapi sukacita yang kekal. Sukacita sebagai buah dari Roh Kudus, karena kita berbagian di dalam pekerjaan-pekerjaan kekal Allah. Akankah saudara dan saya akan berkata suatu hari, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jalannya cuma satu. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah paradoks kehidupan Kristen. Semakin saudara meninggikan Kristus, semakin saudara merendahkan diri untuk dipakai menjadi alat Allah. Di sanalah sukacita dan bahagia terbesar yang dunia tidak akan pernah bisa mengerti. Hanya diberikan oleh orang yang mengagungkan Kristus. Inilah kunci pertumbuhan iman. Kunci merengkuh sukacita yang sejati. Kenal Allah, kenal diri. Tahu Allah, tahu diri. Saya berharap sebagian besar dari kita nanti suatu saat sebelum kita meninggal, kita akan berkata seperti William Carey. William Carey berkata begini, when I am gone, ketika aku pergi nanti, jangan bicara tentang William Carey, tapi bicaralah tentang juru selamat William Carey. Aku berhasrat agar Kristus sendiri yang akan
dibesarkan. Mari kita tundukkan kepala. Mari setiap orang datang kepada Tuhan. Tuhan memberi undangan kepada kita mengenal Dia di dalam semakin banyak aspek hidup kita, termasuk di dalam masa-masa lalu kita, masa-masa sulit yang mungkin saudara hari ini sedang alami. Maukah kita membuka mata, membuka hati, membuka jiwa kita untuk melihat apa yang tidak pernah kita lihat, yaitu tangan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan melihat bahwa Allah yang besar, yang dahsyat, yang kudus, yang suci itu mengasihi saudara dan saya yang kecil, yang hina, yang najis dan penuh dosa. Mari kita datang menghampirinya. Tuhan, terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Jika tidak dikaruniakan dari surga, kami pun tidak akan datang mendengarkan Injil-Mu dan menerima undangan untuk datang mendekat kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap gerakan-gerakan dari Roh Kudus yang mengajak kami mencintai-Mu lebih sungguh, mengutamakan Kau lebih dari yang lain, dan berada di dalam pergerakan yang dipimpin oleh Allah Tritunggal, di dalam Yesus Kristus oleh kekuatan Roh Kudus. Sertai kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami, pakailah kami. Amin.